Gunung Pring, Muntilan, Magelang merupakan tempat di mana Kiai Haji Dalhar dimakamkan. Beliau merupakan sosok wali yang menyebarkan agama Islam di kota Magelang. Kiai Haji Dalhar lahir pada tanggal 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870 Masehi di kawasan Pondok Pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada Trah Raja Mataram Amangkurat III. Ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Kiai Haji Dalhar adalah seorang di antara 3 wali yang termasyhur di Jawa Tengah. Ketiga wali itu adalah Kiai Haji Hamid Kajoran Magelang sebagai wali dakwah dan Kiai Haji Dalhar sendiri sebagai wali hakikat. Akan tetapi, sejak Kiai Haji Dalhar wafat pada tahun 1959, menurut sebagian pendapat, posisinya digantikan oleh Kiai Haji Mangli, Muntilan, Magelang. Setelah pulang dari Tanah Suci, sekitar tahun 1900 Masehi, ia kemudian meneruskan pendidikan peninggalan nenek moyangnya yang berupa pondok kecil di kaki bukit kecil Gunung Pring, Watu Congol, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, kurang lebih 3 km sebelah timur Candi Borobudur. Pondok pesantren kecil ini lambat laun tidak hanya dihuni oleh santri-santri sekari sedinan, tetapi pondok pesantren ini dihuni oleh santri-santri sampai pelosok tanah Jawa. Kiai Haji Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah dan kakeknya. Sejak kecil, beliau haus akan ilmu agama dengan mengaji dan belajar di pesantren. Pada umur 13 tahun, Nahrawi atau biasa disebut dengan Dalhar kecil mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Mbah Kiai Mat Usul di kawasan Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di pesantren ini, Kiai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Pada tahun pertama, Kiai Dalhar mengaji di Makkah. Dari jalur Thariqah, Kiai Dalhar dikenal sebagai mursyid, sufi, ulama alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Kiai Haji Dalhar dikenal menulis beberapa kitab, di antaranya adalah Kitab Tanwir Al-Ma'ani, Manaqib Syekh Asy-Syaid Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani, Imam Thariqah Sadziliyah. Kiai Dalhar juga menjadi rujukan beberapa kiai yang kemudian menjadi pengasuh pesantren-pesantren ternama. Karya Kiai Haji Dalhar yang sementara ini dikenal dan telah beredar secara umum adalah Kitab Tanwirul Ma'ani, sebuah karya tulis berbahasa Arab tentang manaqib Syekh Asy-Syaid Abil Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani, Imam Thariqah As-Sadziliyah. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun 1920 sampai 1959. Di antaranya adalah Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Mahrus Ali, Abuya Dimyati, Kiai Haji Marzuki Giriloyo, Gusmi, dan lain sebagainya. Ketika era perjuangan melawan rezim kolonial, peran Kiai Dalhar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas, dan kawasan Bagelen Kedu datang ke pesantren Kiai Dalhar untuk meminta doa. Oleh Kiai Dalhar, para pejuang diberi asma, doa, dan ijazah kekebalan, serta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan, ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Benteng Ambarawa, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat dan kekuatan. Dorongan doa dan semangat yang diberikan oleh Kiai Haji Dalhar serta beberapa kiai lainnya menambah daya juang para santri untuk bertempur mengawal kemerdekaan. Kiai Haji Dalhar wafat pada hari Rabu, tanggal 29 Ramadan 1890 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 1959 Masehi. Selain itu, ada juga yang menyebutkan beliau wafat pada tanggal 23 Ramadan 1959 Hijriah. Lokasi makam Kiai Haji Dalhar berada di Watu Congol, di kompleks makam Kiai Raden Santri yang terletak di sisi barat kota Muntilan.